Ya, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Bersyukur kita bisa terus bersama-sama di dalam program firman Allah. Mari kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh menutup tahun ini dan memulai tahun yang baru masih di dalam penyertaan Allah di tengah-tengah kondisi dunia yang memang tidak menentu. Kami melihat Allah tetap menyertai, Allah tetap menjaga, Allah tetap memberkati. Dan Allah tetap memberi kepada kami damai, sukacita yang melebihi akal dan pikiran manusia di tengah-tengah keadaan yang secara manusiawi kami betul-betul dihadapkan dalam keadaan yang tidak pasti. Firman Allah tetap menjadi pegangan dalam hidup kami. Firman Allah tetap menjadi langkah-langkah yang kami bisa ikuti dan memberi kepada kami ketenangan dan kedamaian. Biarlah di tahun yang baru ini kami terus belajar firman Allah dan mengalami kemajuan, mengalami perjumpaan lebih banyak dengan pribadi Tuhan sendiri. Bukan sekedar pengetahuan, tetapi pengalaman yang indah bersama Allah. Terima kasih, biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Amin. Ya, selamat tahun baru buat kita semua. Bersyukur kita bisa memulai tahun yang baru dengan perenungan firman Allah. Nah, kita memang menjalani tahun 2020 dengan banyak hal yang tidak pasti, semua beradaptasi, tapi yang pasti firman Allah tetap kekal dan akan terus memberi kepada kita jawaban buat setiap keperluan dalam hidup kita ya. Buat setiap kebingungan, buat setiap tuntunan yang kita perlukan, firman Allah terus memberi kepada kita jalan-jalannya, terang-terangnya, membuat kita bisa terus mengikuti kehendak Allah. Ya, mari kita kembali belajar kembali kepada satu tokoh yaitu Maria ya. Kita akan menutup sesi ini dengan membahas tentang Maria dari aspek karakter yang lainnya. Nah, kita akan membaca kitab Lukas pasal 2 ayat 22 ya. Kita mulai dengan ayat 21 saja ya, 21 sampai 24. Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24 dengan judul perikopnya itu Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika Yesusnya lahir, pada hari ke-8 dia harus disunatkan mengikuti hukum Taurat pada waktu itu. Dan Maria harus mentahirkan dirinya. Nanti kita bisa lihat juga di dalam perikop imamat ya, bagaimana pentahirannya harus dilakukan oleh Maria. Lalu Maria harus mempersembahkan korban sesuai yang diminta oleh hukum Tuhan, sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Nah, di sini kita belajar satu karakter Maria yang lain, yaitu dia rendah hati ya. Dia mengikuti hukum-hukum yang berlaku sekalipun dia dikatakan bahwa anaknya itu akan menjadi orang yang paling berkuasa yang akan pernah ada di muka bumi. Dia akan menjadi raja di atas segala raja. Dia akan menjadi Tuhan di atas segala Tuhan. Dia akan bertata selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan lagi berganti daripadanya. Dan Maria diberi kesempatan untuk menjadi seorang ibu dari anak yang akan menjadi orang yang paling luar biasa yang pernah akan ada di muka bumi ini. Tapi Maria tidak menganggap dirinya spesial sedemikian rupa sehingga dia punya privilege untuk boleh melanggar firman Allah. Dia tidak merasa dia bisa bebas tidak mengikuti hukum Allah. Dia mengikuti apa yang diminta oleh hukum Allah. Dan kalau kita lihat persyaratan hukum Allah itu seperti apa mengenai pentahiran, kita bisa lihat dalam imamat ya. Imamat ini menggambarkan lebih detail. Imamat pasal 12. Imamat pasal 12 dengan judul perikop pentahiran sesudah melahirkan anak. Jadi
hukum Musa ini cukup detail. Ketika seorang ibu melahirkan anak, di sini dikasih aturan dia harus mentahirkan diri seperti apa. Nah, kita bisa lihat dalam Imamat pasal 12 ayat 1 sampai ayat 8 ya. Ya, saya baca ya. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar kain, ia najis. Oke. Nah, karena dia najis 7 hari, barulah pada hari ke-8 ya sih. Pada hari yang ke-8 haruslah ia dikerat daging kulit kantan anak itu. Jadi Yesus disunat pada hari ke-8 mengikuti hukum Taurat. Jadi Yesus pun mengikuti hukum-hukum Allah yang sebelumnya ya. Dia tidak juga seenaknya. Dan kasus ini berarti yang orang tuanya ya, karena Yesus masih kecil, masih bayi, belum bisa apa-apa. Orang tuanya di sini Maria sebagai ibu mengikuti hukum Musa ini. Dia mempersembahkan Yesus pada hari ke-8 untuk disunat. Selanjutnya 33 hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus, dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus sampai sudah genap hari-hari pentahirannya. Jadi setelah 7 hari, hari ke-8 disunat anaknya, wanita ini masih cemar, istilahnya masih belum boleh menyentuh yang kudus, belum boleh masuk ke rumah Allah selama 33 hari lagi. Jadi ada 40 hari di mana perempuan ini harus menyucikan diri ya. Ayat ke-5. Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama 2 minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain. Selanjutnya 66 hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas. Bila sudah genap hari-hari pentahirannya, maka untuk anak laki-laki atau anak perempuan haruslah dibawanya seekor domba berumur setahun sebagai korban bakaran, dan seekor anak burung merpati atau burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dengan menyerahkannya kepada imam. Nah, harus bawa seekor anak domba, lalu sebagai sini korban bakaran. Lalu harus bawa seekor anak burung merpati atau juga burung tekukur sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan dan diserahkan kepada imam. Nah, di sini kita belajar bahwa seharusnya Maria membawa seekor domba ya, tetapi karena tidak punya uang, yang dibawa hanya di sini kalau kita kembali ke dalam Lukas pasal 2 ayat 24, mempersembahkan menurut apa yang difirmankan dalam Tuhan sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Nah, tetapi dia tidak bawa dombanya. Di sini dibilang tidak bawa domba karena tidak punya uang untuk membawa domba ini. Nah, kita bisa lihat untuk seorang ibu yang mempunyai kekuasaan sedemikian besar, kesempatan yang begitu tinggi, dipilih Allah begitu mulia, dia tetap begitu sederhana, dan Yesus tidak menganggap dirinya begitu istimewa, harus disediakan semuanya. Jadi dia tidak bawa seekor domba itu. Nah, kalau secara rohani kita akhirnya mengerti bahwa domba itu ya Yesus itu sendiri pada akhirnya yang akan dipersembahkan kepada Allah. Jadi Maria membawa Yesus itu seperti membawa dombanya itu sendiri. Seekor anak domba itu Yesus sendiri yang dibawa untuk dipersembahkan bagi Allah. Tetapi kita lihat aspek karakter yang dimiliki Maria ini jarang sekali. Nah, inilah yang diinginkan dari seorang ibu ya, dari seorang wanita, di mana dia itu bisa merendahkan diri sedemikian rupa, tidak menuntut sedemikian banyak. Bahkan ketika hukum-hukum Allah, syarat-syarat itu diberikan, dia mencoba mengikuti sekuat mungkin, tetapi dia hanya mampu membawa seekor burung
sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati saja. Tidak bisa bawa dombanya itu sendiri. Dan dia tetap datang kepada Tuhan mempersembahkan semampu yang dia bisa berikan kepada Allah. Jadi dia tidak punya banyak alasan. Kan saya tidak punya bawa domba, jadi nggak usah mempersembahkan kepada Allah sebelum lengkap. Nah di sini Maria berusaha sekuat tenaga dengan segala yang dia miliki, dia bawa kepada Allah, dia persembahkan yang dia punya, sekalipun dia tidak punya cukup uang untuk membawa seekor domba. Nah di sini cukup menarik lagi, ini ayat yang cukup kuat untuk membuktikan bahwa Maria itu sebetulnya bukan seperti yang orang-orang Katolik secara umum katakan tidak pernah berdosa. Di sini dikatakan bahwa Maria membawa seekor anak burung merpati, kan harusnya di sini, dan burung tekukur itu untuk apa? Di sini tulis di ayat ke-6 sebagai korban penghapus dosa ke pintu kemah pertemuan. Di sini jadi Maria menyadari bahwa dia juga membawa burung itu sebagai wujud ini adalah korban penghapus dosa, ya dosa Maria itu sendiri. Jadi ayat ini kuat untuk mengatakan, untuk membantah bahwa Maria pun seorang berdosa yang perlu korban penghapus dosa. Jadi dia bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Nah, jadi itu salah satu ayat yang kuat untuk menyatakan bahwa dia juga manusia biasa yang pernah berdosa. Tapi mari kita lanjutkan lagi ke ayat 7. Imam itu harus mempersembahkannya ke hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi perempuan itu. Demikianlah perempuan itu ditahirkan dari leleran darahnya. Itulah hukum tentang perempuan yang melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba, maka haruslah mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran dan yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Dan imam itu harus mengadakan pendamaian bagi perempuan itu, maka tahirlah ia. Nah di sini dikatakan ya kalau tidak mampu membawa seekor kambing atau domba ya nggak apa-apa, bawa aja 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor sebagai korban bakaran, yang seekor lagi sebagai korban penghapus dosa. Lalu imam akan mentahirkan. Nah di sini ya kita melihat bahwa Maria ini sangat sederhana ya untuk ukuran seorang yang diberi privilege, kekhususan sedemikian rupa oleh Allah, dipilih menjadi ibu dari Mesias, bahkan akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, manusia akan paling berkuasa di muka bumi, di surga, di langit, segala kuasa diberikan kepada Yesus. Pemerintahannya tidak akan pernah berganti. Maria tetap punya sikap yang sangat-sangat humble, sangat-sangat sederhana, bahwa dia tidak merasa dirinya begitu istimewa sehingga dia harus diperlakukan khusus, dia harus diperlakukan istimewa. Dia tetap mengikuti apa yang diminta oleh hukum-hukum Allah, dan dia tetap tidak menuntut Allah karena dia akan melahirkan Yesus. Dia meminta kemewahan, dia minta segala hak istimewa. Dia ingin mendapatkan mungkin penginapan yang paling baik nanti untuk melahirkan Yesus. Dia meminta uang yang cukup untuk biaya Yesus, membesarkan Yesus. Dia tidak meminta banyak itu. Dia tetap melakukan sekuat yang dia bisa lakukan, dan Allah menyertai dia. Nah ini sikap yang luar biasa yang mungkin hilang dan banyak tergerus di dalam gereja Allah. Jadi hari ini saya ingin bersuara kepada gereja Allah, kepada setiap wanita, bahwa inilah teladan seorang wanita yang luar biasa. Seseorang yang begitu rendah hati, seorang yang tidak menuntut begitu banyak, seorang yang mengikuti Allah sedemikian rupa. Dia tidak meminta syarat-syarat kepada Allah, dia hanya taat kepada Allah, dan dia mempersembahkan hidup. Dia berusaha semaksimal mungkin buat pekerjaan Allah tanpa menuntut banyak hal bagi dirinya kepada Allah. Dia tidak minta begitu banyak keistimewaan karena dia melayani Allah. Dia ingin diperlakukan secara istimewa, dan ini harus dikembalikan dalam gereja Allah, bahwa tidak ada keistimewaan khusus bagi orang-orang yang mungkin dipilih Allah sedemikian rupa sehingga dia akhirnya boleh semau dia. Akhirnya dia bisa bebas melakukan yang dia mau. Nah di sini dikatakan Maria tunduk, taat,
dia merendahkan diri dan mempersembahkan yang dia bisa lakukan buat Allah. Saudaraku, inilah Maria. Mari kita melihat lagi teladan yang baik ini di dalam kisah perkawinan di Kana ya, di mana Maria diceritakan di sini meminta Yesus. Nah, di sini kita tahu ceritanya bahwa dalam perkawinan ini kehabisan anggur. Lalu ketika melihat hal itu, Yohanes 2 ayat ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Nah, di sini Maria peduli dengan orang lain. Maria peduli dengan peristiwa pernikahan yang orang lain ini. Dia ingin pernikahan ini berhasil, dan dia ingin Yesus melakukan sesuatu supaya pernikahan orang lain ini berhasil. Nah, ketika Yesus bilang, mau apa engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Nah, inilah sikap yang luar biasa ya. Tetapi Ibu Yesus itu berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, ini adalah sikap yang luar biasa. Dia begitu percaya bahwa Yesus itu adalah orang yang diutus Allah, seorang nabi. Walaupun dia anaknya, Yesus ini anak, tetapi Maria tidak arogan gitu, tidak menyuruh-nyuruh Yesus dalam konteks memaksa, tetapi percaya bahwa Yesus ini mampu menolong, mampu melakukan mujizat, bukan melakukan tindakan-tindakan yang mungkin mengancam Yesus ya. Aku ini ibu kamu, masa kamu gak mau dengerin aku gitu. Tapi dia percaya, dia lakukan, katakan kepada orang-orang di sekitar dia, apapun yang dia minta kerjakan. Nah, inilah sikap yang luar biasa. Nah, disinilah semua kita harus belajar ya kepada Maria ini di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini. Mungkin tahun-tahun sebelumnya itu orang berpikir ya bisa meraih sebanyak-banyaknya di dunia ini. Tetapi ketika ada pandemi, orang juga disadarkan untuk kembali hidup sederhana, kembali hidup bersahaja, kembali hidup secukupnya, kembali hidup sewajarnya lah gitu. Tidak menghambur-hamburkan, tidak berpikir mewah-mewah. Biarlah teladan dari Maria ini sekali lagi mengajarkan kepada saudara dan kita untuk punya sikap yang rendah hati seperti Maria. Sekalipun dia diberi begitu kekhususan, orang hanya satu dari sekian miliar manusia yang bisa menjadi ibu Yesus, dan dia satu-satunya, dan tidak ada orang lagi yang akan bisa jadi ibu Yesus kan, secara khusus mengandung Yesus. Dan ini orang yang luar biasa, dipilih Allah untuk mengerjakan hal yang luar biasa gitu. Ya, inilah teladan yang diberikan seorang ibu, yaitu dia rendah hati. Dia tidak meminta, menuntut begitu banyak buat dirinya kepada Allah. Biarlah saudara dan saya di tahun yang baru ini punya sikap dan mengembangkan sikap yang dimiliki Maria ini, merendahkan diri di hadapan Allah, tidak menuntut kepada Allah untuk diri kita, tapi boleh mengikuti kehendak Allah. Apa yang Allah inginkan, kita usahakan seperti Maria. Apapun yang dia miliki, sekalipun dia tidak punya cukup uang untuk memberi seekor kambing atau domba, dia tetap bisa memberi 2 ekor tekukur atau 2 ekor burung merpati, dan dia lakukan itu. Dia lakukan semaksimal mungkin yang dia bisa. Dia mengikuti hukum-hukum yang Allah berikan dalam hidupnya. Biarlah saudara dan saya kembali dikuatkan. Biarlah firman Allah menguatkan kita bahwa Maria memberi teladan buat kita semua di tahun yang baru ini untuk belajar merendahkan diri di hadapan Allah dan tidak menuntut begitu banyak kepada Allah untuk diri kita, tapi biarlah kita lebih banyak memberi buat pekerjaan Allah, buat kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.